Marketis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Perkasa Hafiz di Marketis Hands On. Clara nampaknya lagi rebahan ya di rumah, mentang-mentang di luar lagi hujan, gerimis, dan dia senang-senang di sana sementara gue kerja di sini. Tapi gue sangat excited karena gue saat ini ada di showroomnya Mazda Indonesia untuk menyambut satu produk terbaru dari mereka, yakni Mazda 2. Nah, seperti apa sih Mazda 2 ini, bagus apa, keunggulan seperti apa? Lihat akan beda banget karena si Mazda 2 ini sekarang tampil dengan varian sedan. Oke, sebagai bocoran sedikit dari gua, Mazda 2 sedan dihadirkan untuk melengkapi portofolio yang dimiliki oleh Mazda Indonesia. Seperti apa detailnya, bagusnya seperti apa, keunggulan USP dan strategi marketingnya seperti apa, gua sudah mendapat kesempatan untuk ngobrol bersama dengan Pak Ricky Tio, Managing Director dari Mazda Indonesia. Kita langsung aja yuk, kita cari Pak Ricky Tio-nya. Oke Marketers, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ricky Tio, Managing Director dari Mazda Indonesia. Selamat sore Pak Ricky. Sore Pak. Terima kasih Pak atas undangannya nih Pak. Ada sesuatu yang baru nih di belakang kita berdua nih. Mungkin Pak Ricky Tio bisa menjelaskan sedikit Pak. Kalau bisa kita lihat di sini kan sudah jelas ada Mazda 2 sedan. Yang biasanya mungkin bertahun-tahun Mazda 2 hadir dengan konsep hatchback. Kini Mazda Indonesia menghadirkan dengan konsep sedan. Why Pak menjadi sedan Mazda 2 Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya nih. Jadi memang semenjak dari kita bicara dari EMI berdiri ya, EMI berdiri tahun 2017. Kita waktu itu memang membawa Mazda 2 hatchback. Dan saat ini dengan momentum memang yang pajak last tax-nya berubah menggunakan emisi, kita melihat bahwa Mazda 2 sedan ini bersaing dan bisa menjadi pilihan bagi customer seperti itu. Kalau Bapak lihat sendiri, mobil ini kan sebenarnya secara penampilan sebenarnya sih hampir sama. Yang pembeda adalah dari sisi mungkin dari pilar ke belakangnya gitu ya. Dan ini bisa menjadi pilihan untuk customer. Ini customer yang memang membutuhkan space yang lebih besar. Karena terutama untuk di mobil Mazda 2 sedan kami ini yang menjadi andalan utama adalah di boot space-nya. Boot space-nya adalah 440 liter. Jadi mungkin ada eksekutif muda yang kita targetnya kira-kira mungkin di antara umur 25 ke atas lah. Itu mungkin butuh tempat menaruh tas, menaruh bag, apa segala macam, dan butuh boot space yang besar. Kita ini memberikan pilihan yang lebih gitu kan. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam teknologi. Kita seperti misalnya ada wireless smartphone charger, kita juga ada connection yang lain. Kita juga semua perlengkapan dari sebuah Mazda semuanya sudah ada di sini. DNA-nya tetap dipertahankan Pak ya. Jadi kalau Bapak lihat kode desainnya tetap ada, ya kan, dengan Skyactiv engine-nya juga tetap ada. Gitu. Jadi memang mobil ini adalah benar-benar mobil Mazda. Dari dulu kan Mazda itu cukup kuat image-nya soal hubungan antara pengendara dengan si mobilnya Pak. Betul. Itu yang kita namanya adalah Jinba Itai. Jadi Jinba Itai itu adalah kesatuan antara pengemudi dengan kudanya. Kuda itu adalah istilahnya mobilnya sebenarnya gitu. Jadi bagaimana yang para desainer Mazda dan engineer Mazda sangat mengedepankan bagaimana seorang pengemudi ini bisa mengendarai mobilnya. Jadi bukan mobil yang harus bukan pengemudi yang harus kompromi dengan mobil, tapi mobil yang bisa harus diatur oleh pengemudi. Berkompromi dengan pengemudinya ya. Seperti sebuah kesatuan antara kuda dengan pengendaranya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu semuanya ada di Mazda 2 sedan ini gitu. Jadi walaupun ini mungkin orang pikirkan, oh ya Pak, ini apakah Mazda yang seperti apa? Nah, ini Mazda Mazda. Semua apa yang ada di dalam Mazda semuanya ada di sini. Jinba Itai-nya, termasuk kode desainnya, termasuk juga Skyactiv Drive, Skyactiv engine, semua ada di sini Pak. Seperti itu. Kalau kita lihat di belakang ada satu kata kunci Pak, beauty. Yes. Maksudnya gimana Pak untuk di Mazda 2 ini Pak? Kode desain itu kan memang juga sebenarnya ya is a beauty, jadi beauty by subtraction. Kalau kita lihat bahwa ini kan the whole kode desain ini adalah beauty by subtraction. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak lihat nih, beauty nggak mobil ini? Mobil ini sangat beautiful kalau menurut saya. Nah, ini adalah
kode desain yang terbaru untuk Mazda 2 sedan ini. Lihat mulai dari grill depannya aja sangat-sangat menggambarkan beauty by subtraction. Artinya gimana beauty itu tidak harus banyak macam-macam, makanya bilang less is more, itu beauty by subtraction. Jadi semua mobil Mazda itu pasti beauty, terutama untuk Mazda 2 sedan ini, kami sangat percaya mobil ini is very beautiful. Makanya kita namanya tagline adalah beauty. Beauty. Oke, dengan konsumen 24 sampai 35 tahun, kita targetin sih memang sih untuk orang-orang yang customer yang di angka 25 ya. 25 ya. 2 sampai ke atas. Sekarang kan banyak orang yang young at heart, Pak. Jadi nggak harus selalu, oh saya udah tua harus pakai mobilnya ini, nggak juga sih. Tapi bisa juga, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, bisa anak muda. Tapi memang kita targetnya orang yang suka mau mobil sendiri, otomatis yang ini bukannya yang kelas pakai driver kali ya Pak ya. Ya, driver yang mau mobil sendiri, menikmati mobil dengan jinba itainya, sangat cocok untuk mobil ini. Berarti tidak hanya untuk perempuan Pak ya? Tidak hanya untuk perempuan, definitely no perempuan. Jadi mau any gender, mau male or female, age mau 25 ke atas, basically sih oke. Untuk ses ya Pak tentu Pak ya? Apa? Untuk ses apa ya? Sosioekonomik statusnya? Saya pikir ini mungkin level kayak young manager bisa, ya. Tapi juga bisa kemungkinan juga untuk misalnya untuk mahasiswa. Jadi mungkin bisa pakai mahasiswa, mungkin dia rumah mau ke sekolah, apa segala macem. Mungkin dia sorenya mau dipakai buat olahraga gitu kan. Atau mungkin seorang yang profesional, mungkin dia pakai emang untuk ke kantor ya. Terutama untuk city commuting, misalnya dari rumah ke kantor, dari kantor habis itu mereka mau ketemu teman, habis rumah teman mungkin mau belanja supermarket. Jadi memang mobilnya sangat cocok sekali. Di harga berapa Pak Tio akan memasarkan? Harga yang pasti kita sangat kompetitif. Very kompetitif ya, kita sesuaikan dan kita coba untuk kisarannya tidak in the range di angka nggak jauh dari harga hatchback ya. Oh tidak jauh dengan harga hatchback terdahulunya Pak ya. Oke, tadi menyasar young manager, eksekutif muda, terus bisa sampai ke mahasiswa. Bagaimana cara Pak Ricky Tio menggrab mereka Pak? Apakah sudah menyiapkan berbagai macam aktivitas pemasaran ya untuk membawa Mazda 2 mungkin ke mindsetnya mereka sampai ke keranjang pembeliannya nih Pak? Tentu. Jadi nanti untuk Mazda 2 sedan ini pasti kita akan sesuaikan misalnya kayak talentnya, sasaran tempat aktivitasnya juga kita arahkan ke sana sih pasti sih gitu kan. Kayak mungkin nanti kita mau kasih lihat ke para universitas misalnya gitu kan, atau kita cari tempat shopping mall yang memang yang orang bisa lihat, mungkin nanti kita taruh di depan supermarket ya, jadi kalau nanti bapak ibu lagi belanja bisa melihat gitu kan. Dan pasti salah satu USP atau unique selling point yang kita sampaikan adalah itu, bahwa ini adalah sebuah Mazda dengan jinba itainya dan utility-nya sangat mumpuni. Kenapa? Karena dia bisa mau belanja, bisa bagasinya luas gitu kan, dan bisa bawa mobil sendiri dengan fitur-fitur yang sangat komplit. Itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini dengan satu varian Pak ya? Satu varian aja. Satu varian 1500 cc? 1500 cc, betul. Oh. Dan hanya AT. Hanya automatic transmission ya? Yes. Oke, berarti kalau lihat dari aktivitas pemasarannya, Pak Ricky Tio ini mengkonsentrasikan kepada channel below the line Pak ya? Below the line, yes, of course above the line juga kita sasarkan ke sana gitu kan. Tapi kita mungkin di above the line kita lebih karena menggambarkan situasi yang mungkin yang lebih orang kan sekarang nggak hanya MPV gitu, Mazda juga atau SUV gitu kan. Orang yang mau tampil beda, mau lebih keren gitu kan, dengan harga yang kompetitif gitu kan ya. Ada pilihannya gitu kan. Kadang-kadang kan orang kan pakai mobil nggak harus 5-seater Pak. Yes. Nah, walaupun orang beli mobil 5 or 7-seater Pak, nggak harus. Seringkali kayak saya juga cuma 1-2 orang. Gitu kan. Dan ini sangat mumpuni tuh 1-2 orang. Bahkan sebenarnya bisa 5-seater sih sebenarnya sih gitu kan. Jadi itu saya akan gambarkan bahwa mobil ini memang cocok untuk orang-orang yang always on the move, orang-orang yang selalu yang memang yang aktif gitu kan, mobile, city commuting, ini yang akan kita arahkan Pak. Okay. Terakhir Pak, ya. Mazda 2 cukup populer di Indonesia. Ya. Apakah dengan kehadiran dimensi baru ini akan bisa mendorong penjualan di Mazda Indonesia? Apakah akan jadi value maker? Atau target terbesar apa sih yang ingin Pak Ricky capai bersama Mazda 2 Pak? Yang pasti Mazda 2 ini akan menjadi addition buat kita, akan tambahan buat kita gitu kan. Kalau ditanya apakah menjadi volume maker atau apa,
Saya belum bisa berani ngomong berapa angkanya atau targetnya berapa ratus atau berapa ribu, saya begitu Pak ya. Tapi kita akan all out, ya, kita akan do our best untuk mengedukasi atau bahkan untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada customer, ini loh kamu punya alternatif, kamu punya pilihan di range harga segini. Kita juga ada mobil yang memang sangat-sangat mumpuni, sangat beauty. Wow. Untuk bisa dinikmati oleh customer, seperti itu sih. Lebih ke arah ke sana sih. Nah itu dia tadi marketnya sudah kita dengarkan bagaimana Mazda Indonesia ini mengemas Mazda 2 menjadi sebuah produk yang sangat beauty, yang nyasar mulai dari eksekutif muda sampai ke mahasiswa ternyata yang diincar oleh Pak Ricky Tio nih. Ya. Oke Marketeers, itu tadi episode Marketeers Hands On bersama dengan Mazda 2 dan Pak Ricky Tio, Managing Director dari Mazda Indonesia. Saya Muhammad Perkasa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ricky. Terima kasih.